Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Tukang Cukur Ngaji Ma'rifat. Untuk pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang cara munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang intinya kita harus sabar dan ikhlas, dan bukan hanya sholat 5 waktu saja yang kita kerjakan, tetapi sholat sepanjang waktu yang harus kita kerjakan agar tidak pernah terputus-putus, agar tidak lalai. Allah telah memberikan 2 cara utama untuk meminta pertolongan kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi bermunajat kepada Allah itu, maupun itu sholat 5 waktu, sholat sepanjang waktu, jadi harus khusyuk. Ingatan kita tidak boleh kemana-mana, terkecuali hanya satu titik aja, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tali wasilah utusannya. Surat Al-Baqarah ayat 45. Ayat ini mengajarkan bahwa pertolongan Allah datang melalui 2 hal, yaitu sabar dan sholat. Namun ada satu kunci penting dalam memahami ayat ini, yaitu sholat yang bukan sekadar 5 waktu, tetapi keterhubungan dengan Allah sepanjang waktu. Setiap waktu, setiap detik kita harus sholat, harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dalam uraian ini yang ke-1, kita harus sabar, bukan sekedar menahan diri, tapi ketenangan jiwa. Sabar bukan sekedar menahan marah atau menunggu dengan pasif. Dalam konteks ini, sabar adalah kestabilan jiwa dalam menghadapi ujian, keikhlasan, menerima ketetapan Allah, dan keyakinan bahwa setiap kejadian ada dalam hikmahnya. Seperti seorang nelayan yang tetap tenang saat ombak datang. Ia tidak bisa menghentikan ombak, tetapi ia bisa mengendalikan perahunya agar tetap seimbang. Sabar adalah tentang menyesuaikan diri dengan gelombang kehidupan tanpa kehilangan keseimbangan iman. Yang kedua, sholat lebih dari 5 waktu, tetapi keterhubungan sepanjang waktu. Banyak orang ketika mendengar kata sholat langsung berpikir tentang sholat 5 waktu.
itu benar, tetapi belum mencakup makna sholat yang lebih luas. Sholat berasal dari kata waslat yang berarti keterhubungan. Artinya sholat sejati bukan hanya gerakan fisik, tetapi kondisi hati yang selalu tersambung dengan Allah di setiap saat. Analoginya, bayangkan kamu memiliki koneksi internet super cepat. Jika kamu hanya online 5 kali sehari, kamu akan kehilangan banyak informasi dan kesempatan. Tetapi jika kamu selalu terhubung, kamu bisa mengakses apa saja kapan saja. Begitu pula dengan sholat. Jika hanya 5 waktu itu sudah baik, tetapi jika selalu online dengan Allah, selalu merasa kehadirannya di setiap napas dan langkah, itulah sholat yang lebih tinggi, sholat sepanjang waktu. 3. Kunci utama khusyuk bukan sekedar konsentrasi, tetapi kesadaran akan Allah. Dalam ayat tadi Allah mengatakan bahwa sabar dan sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Selama ini banyak mengartikan khusyuk sebagai fokus atau konsentrasi dalam sholat. Namun Al-Quran sendiri menjelaskan makna khusyuk, yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Al-Baqarah ayat 46. Jadi khusyuk bukan sekedar fokus, tetapi sebuah kondisi yang diawali dengan kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang khusyuk bukan hanya tenang saat sholat, tetapi sudah merasakan kehadiran Allah sebelum sholat dimulai. Seperti seorang yang jatuh cinta, dia tidak perlu disuruh untuk mengingat kekasihnya, karena hatinya sudah penuh dengan cinta itu sendiri. Orang yang telah mengalami perjumpaan spiritual dengan Allah akan otomatis berada dalam keadaan khusyuk, karena kesadarannya sudah terhubung dengan Allah setiap saat. Kesimpulan, mintalah tolong dengan kesadaran yang hidup. Sabar adalah kestabilan dalam menghadapi ujian. Salat bukan hanya 5 waktu, tetapi keterhubungan dengan Allah sepanjang waktu. Khusyuk bukan sekedar konsentrasi, tetapi kondisi spiritual yang dimulai dengan kesadaran akan kehadiran Allah. Jika kita memahami dan mengamalkan ini, maka minta tolonglah kepada Allah bukan lagi sekedar doa yang diucapkan, tetapi menjadi sebuah pengalaman hidup yang nyata. Alhamdulillah, untuk pembahasan kali ini sampai di sini dulu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Salam rahayu. Ilahi anta maksudi waridloka matlubi. Ini tentang praktek Thariqah Naqsabandiyah Holidiyah Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.